Selanjutnya yang akan dibahas di turunan itu adalah interval naik. Interval naik itu seperti apa? Ketika turunannya lebih dari 0. Nah, ketika turunannya lebih dari 0, maka dia disebut dengan interval naik. Nah, sekarang kita lihat, seandainya ada soal fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Nah, jika fx-nya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Kita akan mencari interval naik, artinya harus diturunkan dulu. Nah, turunannya adalah 2. Tulis. Kenapa 2 ditulis? Karena dia merupakan koefisien. Nah, pangkat maju ke depan. X-nya tulis, pangkat harus dikurangi 1. Kenapa harus dikurangi 1? Ini rumus dari turunan, yaitu pangkat dikurang 1. Dikurangi 3 tulis, karena koefisien, pangkat maju ke depan. Variabel tulis, pangkat harus dikurangi 1. Dikurang 12 tulis, karena koefisien turunan dari variabel X adalah 1. Turunan dari 7, yaitu angka yang tidak memiliki variabel, adalah 0. 0 tidak perlu ditulis. Nah, langsung tandanya lebih dari 0. Lebih dari 0. Kenapa tanda ini harus kita tulis? Karena kita akan mencari interval naik. Selesaikan. 6x pangkat 2 dikurangi 6x dikurang 12 lebih dari 0. Nah, jika angka-angka ini atau koefisien dari angka-angka ini bisa diperkecil, silahkan perkecil. Ini bisa diperkecil, sama-sama bisa dibagi 6. Biar lebih sederhana. Jadinya ini x kuadrat x 2 lebih dari 0. Nah, artinya persamaan yang kita gunakan adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita cari adalah mencari faktor dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Bagaimana cara mencari faktornya? Karena koefisien dari x kuadratnya 1, maka tinggal bikin 2 kurung, lebih dari 0-nya tulis dulu, karena koefisiennya 1 ya, berarti x-nya 1, 1. Nah, kita cari angka, kalau dikali dia menjadi negatif 2, kalau ditambah dia menjadi negatif 1. Titik-titik dikali titik-titik harus jadi negatif 2, titik-titik ditambah titik-titik harus jadi negatif 1. Berapakah angkanya? Nah, kita punya 2 dan 1. 2 dan 1. Untuk menghasilkan perkalian negatif, artinya yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Tidak bisa min-min atau plus-plus, karena ketika sejenis akan menghasilkan plus. Nah, sekarang untuk menghasilkan perkalian negatif berarti yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Yang mana yang harus negatif dan yang mana yang harus positif? Kita lihat di penjumlahannya. Ternyata penjumlahannya menghasilkan negatif. Nah, untuk menghasilkan penjumlahan negatif, artinya angka yang besar harus bertanda negatif. Berarti angka 2 yang harus bertanda negatif. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke sini. Negatif 2, positif 1. Nah, maka didapatlah X-nya itu adalah 2, kebalikannya negatif 2 berarti jadi positif, atau X sama dengan, kalau di sini positif 1 berarti di sini akan menjadi negatif 1. Nah, kita punyalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1. Selanjutnya bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Nah, untuk mencari interval naik itu, kita harus bikin garis bilangannya. Bagaimana cara mencari garis bilangannya? Tadi persamaannya x kuadrat dikurangi x kurangi 2 lebih dari 0. Nah, sekarang
Kita punya X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan negatif 1. Bikin garis bilangannya. Nah, angka yang paling kecil di sebelah kiri, angka yang paling besar di sebelah kanan. Nah, bagaimana sekarang untuk menentukan penyelesaiannya? Incer 0. 0 itu berada di mana? 0 itu berada di antara negatif dan positif. Artinya 0 itu berada di tengah-tengah angka negatif 1 dan 2. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Substitusi kebersamaan yang sudah kita turunkan tadi. Nah, berarti 0 kuadrat yaitu 0, 0 dikurangi 0 adalah 0, 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Betul tidak negatif 2 itu lebih dari 0? Ingat, setiap angka yang bertanda negatif berada di sebelah kiri 0. Semakin ke kiri, angka itu akan semakin kecil. Nah, negatif 2 itu berada di sebelah kiri 0. Artinya dia kurang dari 0. Artinya pernyataan tadi bahwa negatif 2 betul tidak lebih dari 0 salah. Artinya tengah-tengah ini salah. Karena negatif 2 itu harusnya kurang dari. Nah, sekarang kalau tengah-tengah ini sudah terbukti, sudah teruji salah, maka jawabannya adalah kiri dan kanan. Otomatis ya, kalau sudah kiri pasti pasangannya adalah kanan. Kalau tengah-tengah itu benar sendiri. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kita tulis X di belakang. Nah, tandanya adalah kurang dari. Kita tulis X di depan, tandanya sama. Ini dibacanya X kurang dari negatif 1. Sementara ini dibacanya X lebih dari 2. Kenapa lebih dari? Karena X-nya dimakan oleh tanda ini. Sementara ini X-nya dibelakangin. Nah, kalau X-nya dimakan berarti lebih dari. Kalau X-nya dibelakangin berarti kurang dari. Nah, ini X lebih dari 2 pun bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, ini sama-sama X lebih dari 2, X lebih dari 2. Kenapa? Kita lihat saja X-nya sama-sama dimakan. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari interval naik. Jadi, interval naik yaitu ketika X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 2. Nah, jadi grafik itu dikatakan interval naik ketika X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 2. Contoh selanjutnya untuk interval naik yaitu ketika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 12x. Nah, ini syarat interval naik itu yaitu ketika turunannya lebih dari 0. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah turunkan fx-nya. Berarti 2 tulis, 3 maju ke depan. Variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Negatif 9 tulis, variabel tulis, negatif 9 tulis, pangkat maju ke depan. Variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Ditambah 12 tulis, turunan dari X adalah 1. Nah, selanjutnya lebih dari 0. Kenapa harus lebih dari 0? Ini syarat interval naik. Nah, selesaikan 6x pangkat 2 dikurangi 18x ditambah 12 lebih dari 0. Selanjutnya bagaimana ketika masih bisa diperkecil? Perkecil, berarti sama-sama bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 berarti 1, 18 bagi 6 adalah 3, 12 dibagi 6 adalah 2, lebih dari 0. Nah, kalau sudah X-nya berkoefisien 1 artinya sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini langsung saja faktorkan, berarti bikin 2 kurung,
X-nya 1, pikirkan angka ketika dikali menjadi positif 2, ketika ditambah menjadi negatif 3. Angkanya adalah 2 dan 1. 2 dan 1. Untuk menghasilkan perkalian positif berarti harus sejenis ya, min plus plus. Nah, sekarang untuk menghasilkan penjumlahan negatif berarti karena sejenis dua-duanya harus bertanda negatif, karena kalau plus plus nggak mungkin menghasilkan penjumlahan negatif. Nah, barulah kita tulis di sini negatif 2, negatif 1. Nah, artinya X-nya sama dengan 2, X sama dengan 1. Kebalikan dari tandanya ya. Nah, selanjutnya kita bikin garis intervalnya. Yang paling kecil sebelah kiri, yang paling besar sebelah kanan. Incer 0. 0 itu berada di mana? 0 itu berada di sebelah kiri, tanda positif, artinya berada di sini 0. Tidak mungkin di tengah-tengah ini. Kenapa? 0 itu berada di negatif positif. Nah, ini positif, gak mungkin di tengah-tengahnya berada 0. 0 itu pasti di sebelah kiri angka 1. Nah, selanjutnya kita substitusi 0 ke persamaan yang sudah kita turunkan. Berarti 0 kuadrat adalah 0, dikurangi 3 kali 0 adalah 0, 0 dikurangi 0 adalah 0, ditambah 2 adalah 2. Nah, 2 lebih dari 0, betul tidak? 2 itu betul ya, lebih dari 0. Berarti ini benar. Nah, kalau yang kiri benar, artinya kanan pasti benar. Otomatis tengah-tengah pasti salah. Itu ketentuannya ya. Kalau kiri sudah benar, berarti temennya kanan. Nah, tengah-tengah itu pasti salah. Nah, artinya kita tulis kayak tadi, X simpan di belakang kurang dari 1. X simpan di depan kurang dari 2. Jadi, grafik ini akan berada di interval naik ketika X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 2. Itu untuk interval naik. Selanjutnya, interval turun. Suatu interval dikatakan turun ketika turunannya kurang dari 0. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi naik itu ketika turunannya lebih dari 0, sekarang interval turun itu ketika turunannya kurang dari 0. Nah, misalkan ada contoh fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5. Nah, artinya harus kita turunkan dulu karena yang kita butuhkan adalah turunannya. Turunkan dulu karena ini koefisiennya 1, langsung aja pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat dikurangi 1 ditambah koefisiennya tulis pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat dikurangi 1 ditambah turunan dari angka yang tidak memiliki variabel adalah 0. 0 boleh ditulis, boleh tidak. Langsung ke tandanya. Tandanya untuk interval turun adalah kurang dari 0. Jadi hati-hati jangan tertukar di tandanya. Berarti untuk naik lebih dari 0, untuk turun kurang dari 0. Selesaikan. 3x kuadrat ditambah 6x kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Ini sama-sama bisa dibagi 3 dulu ya, sederhanakan dulu. Berarti x kuadrat ditambah 2x kurang dari 0. Kita faktorkan. Kalau dua suku seperti ini, bagaimana cara pemfaktorannya? Kita lihat sama-sama mengandung variabel x. Berarti x-nya harus dikeluarkan. Buka kurung. X-nya ada 2. Ini kan X-nya kuadrat, berarti X-nya ada 2. Udah diambil 1, berarti X-nya sisa
1 ditambah X-nya ada 1, udah diambil 1 berarti sisa angka 2. Kali lagi, ini X-nya kuadrat atau 2. Nah, kalau sudah diambil 1 yaitu disimpan di luar, berarti sisa di dalam itu tinggal 1. Nah, di sini X-nya di sini X-nya 1. Kalau udah diambil 1 untuk disimpan di luar, berarti X-nya habis, sisa angka 2 kurang dari 0. Maka faktornya langsung X sama dengan 0 atau X sama dengan lawan dari positif 2 negatif 2. Jadi sekali lagi X sama dengan 0, langsung loncat ke sini. X sama dengan lawan positif 2 adalah negatif 2. Selanjutnya sama, selama tandanya pertidaksamaan tetap kita harus membuat garis bilangan. Angkanya negatif 2 dan 0. Nah, negatif 2 lebih kecil daripada 0, berarti negatif 2 ada di kiri, 0 ada di kanan. Nah, sekarang 0 nggak bisa kita jadikan uji, karena di sini 0 sudah tertera di batasannya. Nah, berarti kita harus cari angka yang lebih kecil. Misalkan yang tidak membingungkan adalah 1. 1 itu pasti ada di kanannya 0, berarti ada di sini. Kita substitusi 1, 1. 1 ditambah 2 adalah 3. 3 dikali 1, misalkan di sini ya, ini 1, 1. Maksudnya seperti apa? Yang namanya substitusi itu hanya mengganti variabel X dengan angka yang menjadi tujuan kita. Di sini kita akan mensubstitusi angka 1. Berarti variabel X ini ganti dengan angka 1. 1, 1. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. Betul tidak? 3 itu kurang dari 0. Nah, ternyata 3 itu harusnya lebih dari 0. Ini salah. Kalau yang kanan salah, otomatis kiri salah. Yang benar adalah tengah. Nah, kalau tengah gimana? Kalau tengah, simpen X-nya di tengah-tengah. Nah, ini tinggal kurang. Nah, seperti ini tandanya. Jadi X-nya simpen dulu di tengah-tengah, tandanya menghadap ke kanan semua. Ini dibacanya X lebih dari negatif 2, tetapi X kurang dari 0. Itu cara bacanya. X lebih dari negatif 2, tetapi X kurang dari 0. Nah, kenapa seperti itu? Karena bagi negatif 2, X-nya dimakan, tetapi untuk 0, X-nya dibelakangin. Nah, seperti itu. Itu untuk interval turun. Contoh lagi untuk interval turun, misalkan kayak tadi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Misalkan persamaannya seperti ini. Interval turun itu ketika f aksen x-nya atau turunannya kurang dari 0. Ini adalah interval turun. Nah, maka dari itu langsung kita turunkan 2 tulis pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat dikurangi 1 dikurangi 3 tulis pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat dikurangi 1 dikurang 12, turunan dari variabel X adalah 1, turunan dari angka yang tidak memiliki variabel adalah 0. 0 tidak usah ditulis, langsung ke syaratnya, yaitu harus kurang dari 0. Selesaikan. 6x pangkat 2 dikurangi 6x dikurang 12 kurang dari 0. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 6. Jadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 kurang dari 0. Baru bisa kita faktorkan. Nah, karena koefisiennya 1 berarti x-nya 1, 1. Pikirkan angka. Kalau dikali negatif 2,
Kalau ditambah dia harus jadi negatif 1. Berarti angkanya adalah 2 dan 1. Untuk menghasilkan perkalian negatif berarti yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Sekarang mana yang harus positif, mana yang harus negatif? Nah, di sini menghasilkan penjumlahan negatif, berarti angka yang besar harus negatif. Ini negatif 2, ini positif 1. Nah, artinya X sama dengan kebalikan dari negatif 2 adalah 2, X sama dengan kebalikan positif 1 adalah negatif 1. Selanjutnya sama, tinggal bikin garis bilangannya. Angka yang kecil di sebelah kiri, angka yang besar di sebelah kanan. Kita uji, ada negatif, ada positif, otomatis 0 itu pasti berada di tengah-tengahnya. Uji 0 ke persamaan yang sudah diturunkan, berarti 0 kuadrat 0, 0 dikurangi 0 adalah 0, 0 dikurangi negatif 2 adalah negatif 2. Negatif 2 betul tidak kurang dari 0. Angka itu semakin negatif pasti kurang dari 0, artinya betul. Artinya kanan dan kiri salah. Nah, kalau betul gimana? Tulis variabel X di tengah-tengah, bikin tanda yang menghadap ke kanan semua. Artinya X lebih dari negatif 1, tetapi X kurang dari 2. Itu adalah untuk interval turun. Nah, interval naik dan interval turun yang membedakan hanya tandanya. Interval naik tandanya adalah lebih dari 0, interval turun yaitu tandanya kurang dari 0 atau turunannya kurang dari 0.